Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Kali ini MN Files akan membahas sebuah kasus seorang wanita asal Amerika yang dijuluki The Black Widow atau Janda Hitam. Mengapa ia sampai mendapatkan julukan itu? Tindakan apa yang sudah diperbuatnya? Mari kita buka filenya berikut ini. Audrey Mary Fraser lahir pada 4 Juni tahun 1933 di daerah Blue Mountain di Anniston, Alabama, Amerika, dari pasangan bernama Lucille dan Huey Fraser. Audrey menikah dengan Frank Healy, kekasihnya semenjak sekolah menengah, pada 8 Mei tahun 1951 dan dikaruniai 2 orang anak bernama Mike dan Carol. Frank bekerja di pengeboran dan Mary bekerja sebagai sekretaris. Meski mereka berdua bekerja dengan gaji yang tinggi, namun hanya sedikit uang yang bisa ditabung. Bukan hanya karena Mike dan keluarga yang sempat sakit sehingga membutuhkan banyak biaya dan harus berhutang, namun juga karena kebiasaan buruk Audrey, yaitu suka menghambur-hamburkan uang. Kondisi kesehatan Mike mulai membaik dikala Mike mulai masuk kuliah. Namun di satu sisi, kondisi Frank malah semakin memburuk. Hal ini mulai memicu keretakan rumah tangga antara Audrey dan Frank. Sebagian besar hutang Frank menjadi tanggung jawab Audrey. Hal inilah yang diduga membuat Audrey memutuskan untuk melakukan hal bejat tanpa sepengetahuan suaminya. Audrey sering bermesraan dengan bosnya untuk mendapatkan imbalan dan laporan evaluasi kinerjanya yang selalu bagus. Di suatu hari, di tahun 1975, Frank pulang lebih awal karena mengeluh sakit. Sesampainya di rumah, Frank malah memergoki Audrey tengah tidur bersama bosnya. Mengetahui hal itu, Frank lalu pergi menemui putranya. Mike yang kala itu berprofesi sebagai pendeta di Atlanta, didatangi oleh Frank untuk dimintai nasihat. Usai bertemu Mike, Frank lalu mengunjungi dokternya karena mengalami keluhan mual dan nyeri perut. Diagnosa awal dari dokter mungkin karena virus. Setelah dirawat di rumah sakit, hasil tes menunjukkan Frank mengalami kerusakan hati dan hepatitis. Sayangnya, Frank kemudian meninggal dunia pada pagi hari di tanggal 25 Mei tahun 1975. Jasad Frank kemudian diotopsi dengan persetujuan Audrey. Didapati adanya pembengkakan pada ginjal dan paru-paru, pneumonia, dan radang lambung. Karena gejalanya sangat mirip dengan hepatitis, maka meninggalnya Frank terdaftar sebagai akibat dari hepatitis dan tes lebih lanjut ditiadakan. Diketahui bahwa Frank semasa hidupnya memiliki asuransi, namun tidak pernah diklaim olehnya. Karena mengetahui hal ini, Audrey malah diam-diam sudah mengambil dana asuransi tersebut saat awal Frank sakit, yang jumlahnya sebesar $31.140. Dana itu digunakan Audrey untuk memperbaiki rumah, membeli hadiah untuk ibu dan putrinya, membeli mobil, pakaian, dan perhiasan baru. Selain itu, Audrey juga membelikan furniture untuk hadiah Mike yang baru saja menikah. Namun yang terjadi, Mike malah mendapatkan telepon dari kreditur. Kreditur menyampaikan bahwa ada tanggungan biaya atas nama dirinya. 4 tahun kemudian, Audrey kembali mengklaim dana asuransi untuk putrinya, yaitu Carol, sebesar $25.000 tepatnya pada bulan Agustus tahun 1979. Sebelum kejadian klaim asuransi ini terjadi, diketahui kala itu putri Audrey yang bernama Carol tengah sibuk mempersiapkan acara prom night sekolah bersama Audrey. Tiba-tiba Carol mengalami mual dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Semenjak kejadian itu, Carol sering mendapatkan perawatan di unit gawat darurat. Setahun setelah mengajukan klaim asuransi untuk putrinya, Audrey memberikan suntikan pada Carol yang dia klaim untuk mengurangi mual, sama seperti yang dilakukannya dulu pada saat merawat Frank. Namun yang terjadi, kondisi Carol makin memburuk. Carol mengalami kondisi tangan dan kaki mati rasa, sedangkan dokter tidak menemukan apa penyakitnya, sehingga dokter meminta untuk melakukan tes lanjutan pada Carol di Rumah Sakit Methodist Careway, Birmingham. Namun di sana Audrey malah diam-diam kembali memberikan suntikan pada Carol sebanyak 2 kali dan mengancam Carol untuk tidak memberitahukan pada siapapun. Sebulan setelah Carol dirawat, dokter mengatakan bahwa Carol mengalami kurang gizi dan vitamin dan ada kemungkinan keracunan logam berat sehingga menimbulkan adanya mual dan mati rasa. Mengetahui hal tersebut, Audrey mulai panik dan segera mengeluarkan Carol dari rumah sakit sore itu. Keesokan harinya, Carol kemudian dirawat di Rumah Sakit Universitas Alabama. Namun kepindahan Carol ke rumah sakit ini mengakibatkan tertangkapnya Audrey, sebab Audrey memberikan cek kosong pada pihak rumah sakit.
Selain itu, pihak Rumah Sakit Universitas Alabama juga memperoleh hasil pemantauan yang sama dengan hasil dari pihak rumah sakit tempat Carol sebelumnya dirawat, yaitu kecurigaan pihak rumah sakit bahwa Carol mengalami kelumpuhan saraf akibat keracunan logam berat. Departemen Ilmu Forensik Alabama mengungkapkan hasil tes forensik Carol pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 3 Oktober tahun 1979. Dari hasil tes menunjukkan bahwa pada sampel rambut Carol didapati kandungan arsenik sebesar 100 kali lebih besar dari batas normal. Hal ini menunjukkan bahwa Carol sudah terkontaminasi arsenik lebih dari 4 bulan. Kemudian di hari yang sama, makam Frank dibongkar. Dari hasil tes menunjukkan bahwa tubuh Frank juga mengandung kadar arsenik 100 kali lebih besar dari kadar normal. Disimpulkan bahwa baik Frank maupun Carol, keduanya mengalami keracunan arsenik kronis, namun Frank mengalami kondisi lebih fatal dibandingkan dengan putrinya Carol. Dari hasil tes forensik tersebut, akhirnya Audrey ditangkap pada tanggal 9 Oktober tahun 1979 dengan pasal percobaan pembunuhan terhadap putrinya. Polisi juga menemukan sebuah botol dalam tas Audrey yang mengandung arsenik. 2 minggu kemudian, adik Frank yaitu Frieda Adcock menemukan sebuah botol di basement rumah Frank, seperti botol racun tikus, yang mana mengandung 1,4 hingga 1,5% arsenik. Pada 9 November tahun 1979, Audrey bebas dengan jaminan. Kemudian pengacara Audrey menyewakan sebuah motel setempat dengan menggunakan nama samaran, namun sore harinya Audrey malah menghilang. Di kamar motel didapati sebuah catatan bertuliskan bahwa ia diculik. Namun setelah melewati pencocokan bentuk tulisan antara tulisan pada catatan dengan tulisan tangan Audrey, dan didapati ternyata ada kecocokan di antara keduanya. Maka kemudian polisi memutuskan Audrey ditetapkan sebagai buronan. Pada tanggal 19 November tahun 1979, perampokan terjadi di rumah bibi Audrey. Beberapa barang dicuri seperti mobil, pakaian, dan tas. Penyelidik menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh pelaku yang berbunyi, "Jangan lapor polisi, kami akan membakarmu jika kamu berani melakukannya. Kami menemukan apa yang kami inginkan dan tidak akan mengganggumu lagi." Pada tanggal 11 Januari tahun 1980, Audrey didakwa atas pembunuhan suaminya Frank Healy secara in absentia, yaitu yang berarti subjek tidak hadir saat persidangan pembacaan dakwaan. Kemudian diketahui penyelidik menemukan adanya jejak arsenik pada ibu kandung dan ibu mertua Audrey. Namun kandungan arsenik tersebut bukan menjadi pemicu utama keduanya meninggal. Selain itu, jenazah teman Carol yaitu Sonia Marcel Gibson yang meninggal di tahun 1974 juga digali dan diperiksa. Namun hasilnya menunjukkan bahwa tubuh Sonia hanya mengandung arsenik dalam jumlah yang normal. Sonia hanyalah satu dari banyak anak tetangga yang jatuh sakit, diduga akibat meminum minuman Audrey. 2 petugas kepolisian yang dikirim untuk menyelidiki atas panggilan 911 dari Audrey juga dilaporkan mengalami mual dan kram perut usai minum kopi yang disuguhkan oleh Audrey. Karena situasi inilah, polisi dan FBI melakukan perburuan besar-besaran atas kaburnya Audrey selama lebih dari 3 tahun lamanya. Audrey ternyata melakukan perjalanan ke Fort Lauderdale, Florida, dan kemudian bertemu dengan seorang pria bernama John Greenleaf Homan III. Audrey berkenalan dengan menggunakan nama Robbie Hannon. Mereka kemudian memutuskan hidup bersama selama setahun dan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan di tanggal 29 Mei tahun 1981. Keduanya kemudian memutuskan pindah ke New Hampshire. Audrey sering menceritakan kepada John bahwa ia memiliki saudara kembar bernama Terry Martin yang tinggal di Texas, yang sebenarnya itu hanya karangan Audrey semata. Di penghujung musim panas tahun 1982, Audrey meninggalkan New Hampshire dan mengatakan pada suaminya bahwa ia harus mengurus bisnis keluarga dan menemui dokter untuk menanyakan beberapa hal. Selama dirinya pergi meninggalkan suaminya itu, Audrey kemudian memutuskan menelepon suaminya namun mengaku sebagai Terry Martin, yaitu saudara kembar Robbie Hannon. Terry menyampaikan pada John bahwa Robbie Hannon telah meninggal di Texas, tetapi John tidak perlu datang karena jenazah Robbie rencananya akan disumbangkan untuk ilmu kedokteran. Dari percakapan ini, Terry menyampaikan pula bahwa pesan terakhir Robbie adalah agar Terry dapat bertemu dan berkenalan dengan John di New Hampshire. Pada November tahun 1983, setelah mengubah warna rambutnya dan menurunkan berat badan, Audrey kembali ke New Hampshire dan bertemu John sebagai Terry Martin.
Pengumuman meninggalnya Robbie Hannon kemudian muncul di surat kabar New Hampshire. Hal ini malah menimbulkan kecurigaan pada pihak kepolisian karena polisi tidak menemukan satupun data tentang identitas Robbie Hannon. Rekan kerja John juga menaruh curiga bahwa istri John ini punya tujuan tertentu terhadap John. Seorang detektif dari kepolisian bernama Sheriff Sullivan mencurigai bahwa Terry Martin sebenarnya adalah Robbie Hannon yang memalsukan kematiannya. Rekan kerja dan bos dari John juga menemukan bahwa Medical Research Institute of Texas, tempat yang diduga menerima sumbangan jenazah Robbie, tidak pernah ada. Sedangkan tempat kerja John juga dilakukan pemeriksaan dengan dugaan penggelapan dana oleh Robbie, karena mungkin Robbie ini adalah buronan perampokan bank yang bernama Carol Manning. Namun kemudian sangkaan tersebut tidak terbukti. Di sisi lain, Audrey yang saat itu masih menggunakan identitas samaran sebagai Terry, ternyata telah bekerja sebagai sekretaris di dekat Brittle, Vermont. Tak lama kemudian, polisi menangkapnya. Dalam interogasinya bersama detektif kepolisian Alabama yaitu Mike Leger, Terry mengatakan bahwa ia tengah dicari di Alabama dan nama aslinya adalah Audrey Healy, bukan Terry Martin. Setelah proses interogasi, pihak kepolisian Alabama mendapatkan laporan dari Vermont dan mengkonfirmasi kasus Audrey, lalu kemudian Audrey segera diekstradisi ke Alabama untuk diadili. Pengadilan kemudian dengan cepat memutuskan Audrey bersalah atas pembunuhan suaminya, yaitu Frank Healy, dan percobaan pembunuhan pada putrinya, yaitu Carol Healy, dengan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan dan 20 tahun penjara atas kasus percobaan pembunuhan. Audrey kemudian menjalani hukumannya di Tutwiler Women's Institute, di mana di sana merupakan penjara dengan keamanan tingkat sedang. Karena Audrey dikenal mahir di bidang sekretaris, ia sering ditugaskan untuk mengerjakan dokumen dan dianggap sebagai tahanan teladan yang juga pendiam. Perilaku baiknya ini membuat Audrey mendapatkan izin bebas 1 hari dari penjara untuk menyelesaikan berbagai keperluannya di luar penjara yang belum tuntas, termasuk izin untuk mengunjungi makam ibunya. Bebas 1 harinya Audrey ini kemudian diperolehnya di bulan Februari tahun 1987, dan kemudian ia diperbolehkan menemui suaminya yaitu John Homan yang sudah pindah ke Anniston agar bisa lebih dekat dengan Audrey. Mereka berdua kemudian memutuskan menyewa kamar di sebuah motel di Anniston. Ketika John pergi sebentar, Audrey malah menghilang dan meninggalkan catatan pada John agar John bisa memaafkannya. Hal ini kemudian dilaporkan John kepada pihak kepolisian. Pencarian pun membuahkan hasil. 4 hari kemudian, di tanggal 26 Februari tahun 1987, Audrey ditemukan di teras belakang rumah teman Audrey semasa sekolah dasar dengan kondisi lusuh, basah kuyup, dan kedinginan. Namun sang teman tidak mengenali Audrey karena sudah lama tidak berjumpa, dan sulit mengenali Audrey karena kondisi Audrey yang lusuh dan banyak luka akibat berjalan jauh melewati pegunungan dan hutan. Karena hal itu, maka teman Audrey memutuskan untuk menghubungi polisi. Polisi wilayah Anniston kemudian segera memanggil pihak medis. Pihak medis kemudian mendapati Audrey mengalami hipotermia dan segera membawa Audrey ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Namun di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Audrey mengalami serangan jantung dan kemudian meninggal dunia di usianya yang ke-53 tahun. Kasus Audrey Healy kemudian diangkat dalam sebuah film berjudul Wife, Mother, Murderer, serta diangkat dalam sebuah buku karya Philip Ginsberg berjudul Poison Blood, dan diangkat pula dalam sebuah buku karya Robin McDonnell berjudul Black Widow. Sekian investigasi kriminal kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.